Halo guys, selamat pagi, siang, sore, malam. Nama saya Freddy, mahasiswa Prodi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Budi Dharma. Dengan NIM 20171000060. Dalam video ini saya akan menjawab seputar soal-soal UAS Data Warehouse yang diberikan dosen tentu saja. So, langsung saja kita mulai. Oke, untuk soal pertama kita ada sebuah gambar, yaitu ini. Soalnya adalah jelaskan dengan menggunakan bahasa kalian sendiri gambar arsitektur dan komponen data warehouse di bawah ini. Untuk menjawab soal ini mungkin saya akan langsung screen recording aja supaya lebih jelas. Oke teman-teman, ini adalah gambar arsitektur dan komponen data warehouse. Arsitektur data warehouse ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama itu adalah operasional data. Operasional data ini terdiri dari operasional data dan data store. Operasional data sendiri merupakan sumber data untuk data warehouse yang tersedia dari mainframe data operasional, dari hierarki generasi pertama dan network database-nya. Nah, lalu selanjutnya itu operasional data store atau ODS, yaitu sebuah penyimpanan dari data operasional sekarang yang nantinya akan terintegrasi lalu digunakan untuk analisis. Nah, dari sini kita ke load manager. Load manager ini akan melaksanakan semua operasi yang terkait dengan proses extract dan loading dari data ke warehouse. Selanjutnya yaitu query manager. Query manager ini disebut juga komponen backend karena dia melakukan operasi-operasi yang berhubungan dengan manajemen user query. Lalu di dalam sini terdapat detail data ya. Detail data merupakan area dalam data warehouse yang menyimpan semua data detail di dalam skema database. Lalu lightly summarized data, yaitu area dalam data warehouse yang menyimpan semua agregat data yang digeneralisasikan oleh warehouse manager. Nah, selanjutnya adalah metadata, yaitu area dalam data warehouse yang menyimpan semua jenis metadata. Metadata sendiri itu adalah data yang menerangkan data lain yang digunakan oleh semua proses dalam data warehouse. Nah, sebenarnya di sini ada archive dan backup data yang berfungsi untuk menyimpan detail dan ringkasan data dengan tujuan untuk arsip dan backup data dari data warehouse-nya. Nah, terakhir di bagian sini itu adalah end user access tool. Fungsi dari end user access tool ini adalah untuk menyediakan informasi kepada pengguna untuk pengambilan keputusan yang strategis. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Berdasarkan bahasa yang kalian pahami, apakah yang dimaksud dengan proses extract pada ETL atau Extract Transformation Load? Oke, saya akan menjawab. Secara sederhana, extract adalah proses memilih dan mengambil data dari satu atau beberapa sumber, lalu membaca dan mengakses data yang kita pilih tadi. Proses dari extract ini dapat menggunakan query atau aplikasi dari ETL tersebut. Oh iya, sebaiknya sebelum kita melakukan ekstrak, kita telah mengetahui kebutuhan tentang sumber data yang kita miliki. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Dalam dimensional model, kita mengenal istilah user understandability, query performance, dan resilience to change. Jelaskan maksud dari istilah tersebut. Oke, yang pertama user understandability. Secara sederhana, model dimensional lebih mudah dipahami dibanding dengan model yang dinormalisasi. Karena informasi dalam dimensional model telah dikelompokkan menurut bisnisnya tersendiri. Nah, selain itu software juga akan lebih mudah menavigasi database karena proses yang simpel tadi. Lalu, query performance. Query performance ini maksudnya adalah dimensional model lebih dioptimalkan terhadap query data dibanding biasanya kan model yang dinormalisasi itu akan berusaha buat menghilangkan redundansi data. Lalu biasanya juga dioptimalkannya itu untuk pemuatan dan pembaruan transaksi. Oke, lalu resilience to change. Ini berarti dimensional model dapat diskalakan dengan mudah dan dapat mengakomodasi data baru yang tak terduga. Istilah sederhananya yaitu lebih fleksibel dan dinamis. Nah, contoh-contohnya itu adalah misalnya tabel yang udah ada dapat dipindahkan dengan menambahkan baris baru. Selanjutnya, nomor 4. Sebutkan langkah-langkah sederhana dalam membuat skema star dengan menggunakan tabel fact dan tabel dimensi. Oke, secara umum langkah-langkah untuk membuat skema star itu ada 4. Yang pertama adalah proses bisnis. Proses bisnis ini adalah kegiatan operasional yang dilakukan sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.
Nah, dalam pembuatan star skema ini, proses bisnis tersebut akan menghasilkan metrik-metrik yang diterjemahkan ke dalam fakta-fakta, yang lalu ditampung oleh table fact tadi. Selanjutnya yaitu menentukan grain atau detail. Grain ini menetapkan sebuah representasi baris dalam tabel fakta tadi. Nah, selanjutnya grain ini akan digunakan untuk analisa. Selanjutnya adalah mengidentifikasi dimensi. Dimensi memberikan konteks tentang apa yang ingin kita lihat seperti apa, bagaimana, siapa, dan sebagainya. Tabel dimensi ini berisi atribut deskriptif yang digunakan untuk menyaring dan mengolah fakta-fakta dalam tabel fakta. Nah, tabel dimensi ini berisi atribut deskriptif yang digunakan untuk mengelompokkan fakta-fakta. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi fakta. Nah, dari proses-proses yang sudah dilalui tadi, kita akan mengidentifikasi fakta. Nah, fakta-fakta yang ada di sini adalah bersifat numerik, yaitu dapat dihitung. Dengan melihat proses bisnis, kita akan mengetahui fakta-fakta apa saja yang akan kita ukur. Oke, selanjutnya kita ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini adalah soal kasus ya, teman-teman. Jadi, kita langsung aja lihat gambar ini. Oke, ini dia soal nomor 5. Sebuah butik pakaian ingin meningkatkan volume penjualannya. Untuk itu, perusahaan tersebut perlu melihat data histori penjualan dalam bentuk multidimensi. Semisalnya, nilai penjualan berdasarkan model, nilai penjualan berdasarkan warna, nilai penjualan berdasarkan reseller, nilai penjualan berdasarkan waktu tertentu. Di sini kita memiliki data volume penjualan dari reseller Anita. Lalu kita juga memiliki volume penjualan untuk semua reseller. Perintah dari soal ini adalah buatlah dimensi array untuk data table reseller Anita, lalu buatlah dimensi array untuk data table penjualan keseluruhannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya telah membuat sebuah gambar. Yang pertama itu volume penjualan reseller Anita. Nah, di sini terdapat array 2 dimensi. Kenapa 2 dimensi? Karena volume penjualan reseller Anita ini hanya memiliki 2 dimensi, yaitu model dan warna. Setiap dimensi ini memiliki elemen-elemennya masing-masing. Dimensi model memiliki elemen seri 1, seri 2, dan seri 3. Sedangkan dimensi warna memiliki elemen merah, biru, dan hitam. Lalu data-data di sini yaitu data-data berdasarkan soal. Misalkan pada model seri 1 berwarna merah, terdapat penjualan sebanyak 6 piece. Lalu kita lihat lagi misalkan pada seri 2 warna hitam terdapat penjualan sebanyak 5 piece dan seterusnya. Nah, selanjutnya yaitu volume penjualan keseluruhan. Pada volume penjualan keseluruhan kita harus menambahkan satu lagi dimensi. Oleh karena itu array ini menjadi 3 dimensi, yaitu memiliki dimensi model, warna, dan reseller. Berbeda dengan array sebelumnya di mana resellernya hanya 1. Jadi dapat digunakan 2 dimensi. Sedangkan pada soal B, kita diminta untuk membuat array untuk volume penjualan keseluruhan reseller. Oleh karena itu dibutuhkan lapisan lain, yaitu dimensi ketiga, seperti reseller Sinta, reseller Anita, dan reseller Alia. Oke teman-teman, itu dia video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Jika kalian suka video ini silahkan like. Jika kalian tidak suka video ini silahkan like aja. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran silahkan komen di bawah. Jangan lupa juga untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih.